warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniasi, saya mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6A. Di sini saya akan membahas tentang dilema perkuliahan online atau daring akibat COVID-19. Nah, hasil tanya jawab saya dengan beberapa mahasiswa, mereka itu mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen dan minimnya paket kuota internet. Tentu hal ini bukan satu-satunya permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Masih banyak mungkin hambatan atau masalah yang mereka rasakan akibat COVID-19 ini. Sebenarnya antara perkuliahan online atau offline itu menurut saya sama-sama banyak tugas. Yang membedakan hanya saja ketika kuliah offline, mahasiswa bisa secara langsung face to face dengan dosen. Mungkin ketika dosen menjelaskan materi, kemudian mahasiswa memiliki kesulitan dalam memahami materi, mereka bisa langsung menanyakan ke dosen. Atau mungkin ketika perkuliahan offline, ketika mereka bingung akan tugas yang diberikan oleh dosen, mereka bisa langsung bertanya, Pak, Bu, apakah benar tugas formatnya seperti ini? Nah, sedangkan kalau kuliah online itu hanya dosen memberikan tugas, mengirim tugas, mungkin lewat aplikasi Google Classroom atau mungkin email atau grup WA. Nah, itu terkadang mahasiswa itu mengalami kesulitan memahami apakah tugas yang diharapkan oleh dosen itu benar seperti ini, kemudian formatnya apakah seperti ini, dan lain sebagainya. Kuliah online itu juga memiliki dampak yang positif. Hal ini sejalan dengan semakin pesatnya teknologi. Jadi mahasiswa itu bisa lebih mengeksplor apa yang ada di internet. Kemudian sumber-sumber itu tidak terpaku pada buku saja, tapi ada banyak sekali yang bisa mereka akses di internet. Kemudian yang diharapkan oleh mahasiswa dalam perkuliahan online ini bukan hanya perkuliahan yang cuma ngasih ngirim tugas saja, tetapi dosen juga memberikan materi, kemudian juga ada diskusi bersama. Bukan yang hanya setiap waktu semua dosen memberikan tugas lagi, sehingga mahasiswa merasa mempunyai deadline yang banyak, sehingga dalam mengerjakan tugas pun mereka kurang maksimal karena merasa di deadline. Bayangkan misalnya dalam satu hari ada 2 dosen yang mengirim tugas, kemudian hari berikutnya ada lagi. Jadi mereka mengerjakan itu kan kurang dari 24 jam. Misalnya disuruh membuat paper, esai, atau jurnal dan semacamnya lah. Saya yakin mereka itu banyak yang tinggal copy paste dari internet, comot sana sini, kemudian digabung-gabung. Jadi mereka itu terkesan mengerjakan tugas itu untuk sekedar kewajiban mereka untuk mengumpulkan tugas, bukan untuk memaksimalkan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian mahasiswa itu juga ada yang mengeluhkan mata semakin minus, Mbak, kemudian rumahku sinyalnya jelek, Mbak. Nah, seperti itu. Kemudian dosen itu juga bermacam-macam sih. Hal ini kita tidak bisa menyamakan antara dosen yang satu dengan dosen yang lain, karena masing-masing dosen itu juga mempunyai cara tersendiri, sistemnya sendiri dalam melaksanakan perkuliahan online. Ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian ada yang menggunakan Zoom Cloud Meeting. Misalnya Zoom Cloud Meeting ini ya, nah ini dosen bisa memberikan materi, kemudian ada semacam video call antar mahasiswa sama dosen. Jadi kalau di Google Classroom itu kan mungkin kita terbatas, dosen memberikan tugas, kita mengirim file tugas, kemudian memberi komentar pada grup kelas atau memberi komentar langsung ke dosen.
Dalam Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ketentuan pada poin C itu berbunyi, pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam melakukan upaya dan kebijakan strategis, terutama dalam penanganan paket kuota dan atau akses bebas (free access) bagi mahasiswa dan sivitas akademika perguruan tinggi keagamaan Islam masing-masing dengan penyedia jasa telekomunikasi. Namun, yang terjadi di Yayasan Tulungagung itu mengeluarkan surat edaran terbaru nomor 146 tahun 2020 tentang perubahan atas dasar surat edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung nomor 133 tahun 2020 tentang kesiapsiagaan dan tindakan antisipasi pencegahan infeksi virus corona atau COVID-19 pada lingkungan Yayasan Tulungagung tidak mencantumkan upaya untuk penanganan paket kuota mahasiswa dan sivitas akademika. Hal ini saya ketahui karena di grup WhatsApp itu dari Wakil Rektor 3 Yayasan Tulungagung itu menyebutkan memang kita mahasiswa tidak akan menerima subsidi paket kuota ataupun pengembalian atas UKT. Jika di kampus lain, misalnya salah satu perguruan tinggi di Malang itu masing-masing mahasiswa mendapatkan paket kuota internet gratis untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang join dengan pemerintah. Kemudian di salah satu universitas di Yogyakarta itu mereka mendapatkan subsidi, masing-masing mahasiswa mendapatkan subsidi untuk membeli paket kuota. Itu masing-masing mahasiswa mendapatkan 150.000 per bulan dan mereka itu mendapatkan subsidi paket kuota selama 3 bulan. Tetapi jika kita renungkan kembali di Yayasan Tulungagung, misalnya di jurusan saya Tadris IPS itu UKT selama 1 semester 1.350.000. Jika kita bandingkan dengan universitas lain, tentu angka ini masih jauh di bawahnya. Jadi jika kita menginginkan adanya cashback dari UKT, apakah hal itu sebanding dengan UKT yang kita bayarkan? Dan juga jika kita menuntut adanya seperti di universitas salah satu di Yogyakarta itu ya, mereka mendapatkan 150 per bulan. Kemudian jika kita menuntut seperti itu, apakah hal itu juga sebanding dengan UKT yang kita bayarkan? Sedangkan jumlah mahasiswa di Yayasan Tulungagung sendiri itu kurang lebih 15.000. Mengapa anggaran yang seharusnya kita dapatkan itu bisa dianggarkan untuk bantuan penanganan COVID-19 ini di Tulungagung? Hal itu bisa langsung ke inti masalahnya daripada diberikan kepada mahasiswa. Perkuliahan libur bukan berarti belajar kita juga libur. Tentu banyak sekali hal-hal yang bisa kita akses dari rumah. Janganlah kita selalu menyalahkan keadaan, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus tetap belajar. Karena perkuliahan online ini bukan untuk waktu yang singkat. Hal ini sampai berakhirnya semester genap. Tentu kita mempunyai banyak waktu di rumah, jadi kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas kita. Kita harus tetap belajar, budaya literasi kita harus kita tingkatkan. Di sini
posisi saya sebagai mahasiswa, bukan berarti saya tidak setuju dengan adanya tugas. Materi dan tugas tetap harus diberikan, dan kita sebagai mahasiswa juga harus tetap belajar. Karena begini, saya pernah mendengar pepatah dari Raden Ajeng Kartini, raga boleh terpasung, tetapi pikiran dan jiwa harus terbang setinggi-tingginya. Jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, di tengah-tengah musibah, lockdown, social distancing, kita walaupun raga kita di rumah, kita tidak boleh kemana-mana, tetapi kita bisa mempelajari apa saja. Nah, itu kita tingkatkan. Karena kita tidak tahu kapan musibah ini akan berakhir, maka kitalah yang harus pandai-pandai beradaptasi dengan situasi yang ada, sehingga kita tidak selalu menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan dosen, tidak menyalahkan pimpinan perguruan tinggi, tidak menyalahkan pemerintah, dan lain sebagainya. Selalu ada hal positif yang bisa kita ambil, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.